Ini habis makan, bagaimana kondisi mata saudara? Aman? Aman. Nanti kalau ada yang, kalau istilahnya coach menghormati, gitu ya saudara ya. Kalau menghormati nanti suara saya tiba-tiba volumenya naik 10 kali lipat ya. Mohon maaf ya, agak shock terapi dikit aja. Saudara masih siap terima? Amin. Saya yakin sih saudara semua sudah berjalan sekian tahun dengan Tuhan. Siapa di sini boleh tahu nggak? Siapa di sini sudah ikut Bahtera lebih dari 10 tahun? Boleh angkat tangan? Lumayan ya. Siapa yang di bawah 10 tahun? Boleh angkat tangan? Oke, di bawah 5 tahun? Ada. Di bawah 3 tahun? Oh, ada juga. Di bawah setahun? Jemaat streaming Indonesia ada. Ada banyak ya sejak pandemi jemaat streaming Indonesia. Oke. Saudara, ini kelas kenabian. Nanti ada Bu Puji, Bu Deborah Nita ya yang akan menambahkan. Saya mau khusus spesial bicara tentang pesan dari Bu Panglima, mendengar suara Tuhan ya. Tapi saya yakin sih saudara sudah dengar suara Tuhan kan? Oh, amin. Kalau sudah tuh sudah yakin gitu. Yes, sudah gitu. Siapa yang yakin saudara sudah dengar suara Tuhan? Nah, udah mantap ini, udah nggak usah khotbah saya lah, udah langsung aja. Aduh, para puji. Oh, ada ini, ada yang mempelai Kristus yang lain. Kembali ke panggilan awal ya. Ada mempelai supranatural di sini. Oke. Saudara, kenapa kita butuh 5 jawatan ya? Saya percaya kalau Tuhan itu beri panggilan itu pasti sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat dibutuhkan ya. Nabi itu kenapa sangat diperlukan? Iya, dari zaman ke zaman Tuhan itu kirim nabi-nabinya untuk apa? Memberitahukan apa yang akan terjadi kemudian. Ayatnya berkata Tuhan gak pernah lakukan apapun tanpa ngomong sama nabi-nabinya. Jadi pasti, bahkan waktu adik saya dan rumah terbakar di rumah, Tuhan tuh sebenarnya udah ngomong, cuman saya nggak paham. Seringkali Tuhan sudah bicara, tapi manusia tidak menyadarinya, kata Ayub. Ada ayatnya di Ayub, ya nanti kita buka. Tuhan bicara lewat 1-2 hal, bahkan mungkin 10 hal. Tapi kalau saudara kenal Tuhan, hari ini saya mau lebih ke gini ya saudara, karena itu basic saya. Jadi saya izinkan saya sharing, membagikan apa yang basic yang Tuhan taruh dalam hidup saya ya. Saya ditemui Tuhan umur 17 tahun, tapi saya sudah kalau saudara tanya sudah lihat Tuhan Yesus sejak kapan? Sejak umur 6 tahun. Kenapa? Ya ini doa seorang ibu saudara ya. Kalau saudara seorang ibu atau seorang ayah juga bisa saudara ya, atau seorang nenek, wah sangat bisa. Dan saudara tahu ada seorang hamba Tuhan namanya Robert Slayerden. Kalau saudara pernah tahu, salah satu jenderal Tuhan ya. Beliau pernah ke JKI sekian tahun yang lalu, sudah lama sekali. Oh, akan datang lagi ya. Ya. Oh, sedang diundang ya. Robert Slayerden ini beliau yang dikasih tugas sama Tuhan untuk menulis cerita, mengumpulkan cerita semua jenderal-jenderal Tuhan, supaya Tuhan berkata setiap orang terima warisan dan impartasinya. Tapi salah satunya ibu saya, ibu coach ini baca bukunya Robert Slayerden, salah satunya saya lupa judulnya apa. Dan di salah satu bukunya itu ditulis begini, dia itu sudah ke surga dari umur 8 tahun. Kenapa? Karena neneknya, di Alkitab ada ya, gara-gara neneknya maka Timotius jadi seseorang yang sejak muda memimpin dengan luar biasa. Neneknya itu kalau setiap kali dia mau main bola sama teman-temannya gak boleh, kecuali dia sudah selesai tugas baca Alkitabnya, baru dia boleh main. Sudah selesai tugas baca Alkitab, sudah selesai baca doa. Nah, mama saya tuh ngikutin plak ketiplak saudara ya. Jadi saya dari umur 5 tahun, bayangin nih, anak umur 5 tahun. Nah, nggak tahu deh ada di sini nggak yang orang tua kayak mama saya ini ya. Dari umur 5 tahun, setiap hari kalau telepon ke rumah mama saya itu kan luar biasa ya saudara ya. Beliau yang saudara sudah ikut GGB, siapa sini sudah ikut GGB? Nah, tahulah cerita beliau ya. Sudah hafal mungkin saudara, apalagi udah ikut GGB udah 5 kali. Nah, udah hafal mungkin saudara ya. Tapi bukan cuma dihafalin, ditiru saudara ya. ATM amati, tiru, modifikasi dan alami buahnya. Saudara sering, beliau sering kesaksian kan. Beliau ini suaminya, haleluya puji Tuhan gitu ya. Dan beliau harus membiayai hidup, membiayai
seluruh keluarga, ya, dari bayar uang sekolah, bayar semua keperluan rumah, semua deh. Papa saya ada kontribusi nggak? Nggak. Waktu saya kecil nggak ada kontribusi. Dan itu membuat beliau harus kerja. Walaupun beliau diangkat Tuhan luar biasa, Ibu Panglima juga sering kali kesaksian, wah saya ini saksi mata Ibu Iren. Dari seorang sekretaris diangkat Tuhan jadi bos. Dan semua bos ikutin apa yang dia bilang. Itu Tuhan, anugerahnya cukup besar, sungguh besar bagiku, betul ya? Dan itu kami alami. Dan karena beliau sibuk, jadi beliau itu jarang, nggak pernah tuh, mama saya hampir tidak pernah antar saya ke sekolah, ya. Jadi tidak pernah, itu tidak hampir tidak pernah. Seingat saya sih nggak pernah ingat sih, nggak tahu deh kalau memori udah lupa ya. Tapi seingat saya sih, kalau dari umur 5 tahun tidak pernah. Kenapa? Ya karena sibuk, saudara. Pagi-pagi sudah harus pergi. Jadi saya seringkali diantar antar jemputan. Tapi tetap beliau seorang mama, ya. Jadi kalau punya waktu, anaknya yang diboyong ke kantor, saudara ya. Aduh, kamu kantor aja sini, main di kantor katanya. Ya udah, jadi saya sudah terbiasa. Sampai dulu saya punya cita-cita kerja di bank. Kenapa, saudara? Karena saya lihat enak juga nih ya kerja di bank ya. Bajunya cakep-cakep nih orang-orang ya, gitu. Kayak make up cakep gitu kan, saudara ya. Dapat duit banyak, wah keren nih, asik nih. Ini kerjaan lumayan ya. Tapi waktu itu karena beliau sibuk, setiap kali telepon ke rumah ya, beliau akan tanya, kakak mana? Dia panggil saya kakak, walaupun mata saya kecil, saya dipanggil kakak ya. Kenapa? Karena beliau cinta Indonesia sejak dulu, saudara. Lalu beliau telepon, kak, kamu sudah makan? Udah. Lagi ngapain? Lagi nonton. Kalau tadi beliau bilang begini, Tuhan itu ya, saya nonton drama Chinese, Tuhan begini, ini gelombangnya nih nggak bener ya. Terus saya ditanya kemarin itu sama Ibu Iren Sugiarto, kamu nonton nggak katanya. Terus saya bilang gini, oh saya nonton. Bangsa apa katanya? Semua bangsa saya tonton. Gawat dah. Oh, Thailand kamu tonton, Filipina kamu tonton. Semua bangsa saya tonton. Ya, anugerahnya cukup besar bagiku. Tapi saudara ya, kalau beliau telepon, kamu ngapain? Lagi nonton. Udah baca Alkitab belum? Kalau belum tuh jawabnya belum. Udah pengakuan iman belum? Belum. Awas ya, baca Alkitab ya sampai selesai. Apa pengakuan iman? Nanti kami tanya ya sama Mbak ya, kalau nggak selesai ya. Nanti pulang mau marah. Oh saudara, setiap hari saudara, kalau telepon ke rumah, gimana ulangannya nak? Nggak ada gitu, saudara, nggak ada. Bahkan saya pernah ya mau ujian, terus ada SH dulu, seminar hidup dalam roh ya, SHRK lah gitu ya. Ada SHRK tuh, saya masih SMP, saya ingat banget, SMA apa SMP. Terus saya mau belajar kan, udah sore. Sama saya gini, ayo kak, ikut mami ke SHRK. Gak mau, aku mau belajar, besok ujian, aku belum belajar. Aku lagi gitu. Gak usah belajar kan. Kamu kan pintar, kamu pasti dapat nilai bagus. Udah kamu belajar. Ya udah, dalam hati gue, mama apa ini ya? Orang tua lain mah anaknya disuruh belajar, nggak mau belajar ya saudara ya. Ini anaknya mau belajar, disuruh jangan belajar. Tapi saya lihat tekad seorang mama, karena dia bertekad, kalau Robert Snyder aja umur 8 tahun udah ke surga, anak saya juga harus bisa. Ya itu tekad seorang ibu. Saya lihat biar bagaimanapun saya buah dari ketekatan beliau. Beliau sangat ingin semua yang ilahi. Dan hari ini itu membuat saya jadi anak yang mencintai yang ilahi. Saya jadi anak yang, saya nggak tahu itu benih ya saudara. Benih doa semua itu dikumpulin jadi satu. Dan begitu saya mudeng dong, nangkep. Saudara tahu saya tuh tadi Bu Linda doain gini, kamu tuh ya kayak dibawa dalam cepet banget. Kenapa? Benih. Saya berdoa saudara. Tadi saudara udah terima impartasi, itu benih. Kalau saudara nggak tangkep dong, oh tadi saya terima impartasi dari Bu Linda, terus saudara nggak ngapa-ngapain di rumah, ya nggak akan terjadi apa-apa. Saudara terima impartasi dari Bu Linda, saudara bisa masuk sama Tuhan, itu bisa sampai menikmati Tuhan sampai seperti itu, sampai saudara lupa waktu. Saudara harus kerjakan di rumah, mulai ambil waktu, sediakan waktu nyembah khusus berdua sama Tuhan. Sesibuk apapun, saudara nggak punya waktu, nggak punya kamar sendiri. Ada orang kan tidurnya bareng-bareng rame-rame, nggak punya kamar sendiri, cari kamar mandi.
Gak bisa, oke, di kendaraan. Gak punya kendaraan, oke, di halte bus, saudara. Dimanapun, cari, ada kok. Ada kok. Ada banyak tempat pribadi dengan Tuhan. Dan sekali connect enak banget. Saudara kan 3 hari semangat kan saudara ya. Kenapa? Kan ada hadirat Tuhan. Kalau nggak ada hadirat Tuhan udah lemes semua nih. Ya, udah bukan tutup-tutup lagi matanya. Udah udah segalanya deh, udah segala macam saudara. Bayangin ini tuh 700 orang ini bagaimana ya. Tapi biar bagaimanapun itu benih. Dan saya mau sharing dari apa yang basic yang Tuhan taruh di hati saya tentang kenabian itu apa. Saya dulu dinubuatin, kamu itu akan melihat jauh ke depan. Saya nggak ngerti itu apa ya, karena masih kecil nggak ngerti macam-macam. Tapi begitu saya ketemu Tuhan, mata saya langsung dibukain, telinga saya langsung dibukain. Dan sejak hari itu saya dengar suara Tuhan dengan sangat jelas sampai hari ini. Dan nggak tahu kenapa, mungkin kalau Bu Linda begini, aduh kayak meledak-ledak. Kalau di saya itu gini, yang meledak-ledak itu apa saudara? Aku pengen kenal semua dimensi Tuhan. Gak tahu kenapa, gak bisa dijelaskan. Tapi karena benih, amin. Dan begitu benih itu diaktifkan, Tuhan cuma ngeperpesen saya waktu itu gini, setiap hari kamu doa 30 menit. Ambil waktu, gak peduli pagi, siang, sore, malam. Kamu punya waktu setiap hari doa 30 menit, nyembah. Bahasa roh, apa aja terserah. Pokoknya kamu doa 30 menit. Saya ambil waktu, saya ingat banget saya masih SMA hari itu. Saya ambil waktu 30 menit. Saya udah hitung-hitung, wah saya harus belajar nih besok ujian. Oke, 30 menit sekarang. Wes, kenapa ada sesuatu yang gak bisa dihentikan di sini? Saya pengen kenal dimensi Tuhan. Kalau saudara tanya dimensi Tuhan itu apa? Ada yang namanya Bapa, Yesus, Roh Kudus. Mereka satu Tuhan, tapi mereka 3 pribadi yang berbeda. Dan 3-tiganya keren-keren, saudara. Aduh, gimana ya saudara? Kalau Bapak tuh, kalau dia bukan lagi datang dengan majestiknya saudara ya, dia lagi datang sebagai Bapa. Aduh, pelukannya itu satu kali peluk meluluhkan hatimu. Dan kamu kayak orang di dalam tanda kutip kesirep. Tahu gak saudara kesirep? Ya udahlah Tuhan, kamu mau apa aku kerjain. Apapun, your wish is my command istilahnya. Kalau Yesus, dia beda lagi cintanya. Kalau dia datang dan dia cuma tatap matamu, dia bahkan gak ngomong, kau sudah penuh dengan seluruh cinta dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan tiba-tiba dari yang kau capek kayak yang tadi Japri Coach Iren, saya udah capek sama suami saya udah capek sama anak saya. Tiba-tiba saudara, yuk Tuhan kita jalan lagi. Gak tahu kekuatan dari mana. Kalau tadi ada yang nanya, gimana bisa merespon dengan benar kayak begitu? Karena itu bukan ujian pertama dalam hidup ini. Sudah ada ujian-ujian sebelumnya, saudara paham ya? Ini ujian nasionalnya istilahnya. Ujian nasionalnya adalah rumah terbakar, anak terbakar. Tapi saya tuh dulu sekolah di Penabur. Saudara tahu sekolah Penabur ya? Saya dulu sekolah di Penabur. Waktu saya kelas 12, itu 6 bulan terakhir sebelum ujian nasional, dulu masih UAN, saudara UN, setiap hari kita ujian. Jadi ujian itu kan ada soal bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, fisika, apa bla 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 gitu saudara ya. Setiap hari kita ujian. Jadi semua soal dari 10 tahun yang lalu, semua versi kita udah kerjain. Saudara bayangin ya, itu udah ujian-ujian kecil. Jadi saya nggak bohong. Begitu ujian nasional, kenapa anak Penabur biar bagaimanapun kualitasnya kelihatan, sering juara. Kenapa? Nilainya tinggi-tinggi. Kenapa? Beneran saudara, begitu ujian nasional, ya karena saya ujiannya ngerjainnya bener ya. Kalau teman-teman saya ngerjainnya nggak bener sih, ya itu urusan mereka. Kalau saya kerjainnya bener. Dan waktu ujian nasional, saya bener-bener kayak orang ngelihat soal tuh gini. Oh, ini soal yang ini, udah tahu caranya, seret. Oh, ini soal yang ini, udah pernah, seret. Oh, ini soal yang ini, udah. Seluruh 50, 60, 70 soal, saya udah tahu semua saudara. Kenapa? Udah ada ujian-ujian kecil 6 bulan sebelumnya setiap hari. Sama, hidup sama Tuhan juga begitu. Tapi kalau ujian-ujian kecilnya ini gagal terus, fail, loading fail gitu ya saudara ya. Ya nggak bisa, nggak akan bisa. Nah, salah satu dasar bagaimana saya bisa
dengar suara Tuhan dan akhirnya terima sebuah anugerah ya untuk bernubuat, untuk melihat yang tidak terlihat ya. Karena itu ada sebuah dasar pengen kenal Tuhan, itu aja, simple. Ingin kenal Tuhan. Tadi Bu Linda, wah saya ini kalau lagi nyembah yang gimana saya meledak. Saya itu kadang mau meledak kalau udah nyembah tapi nggak ada hadirat Tuhan, rasanya mau meledak saya ya. Kadang-kadang saya tahu, ini nyembah apaan sih, pulang aja. Kalian capek, oke tidur aja semua. Saya pulang. Galak bener ya, mohon maaf ya, saya ibu guru ya saudara ya. Jadi kadang-kadang hasrat ibu gurunya keluar saudara. Karena buat saya, ngapain kita cuma nyanyi cuap-cuap kalau Tuhan gak suka dan Tuhan gak hadir, itu buang-buang waktu namanya. Karena penyembahan adalah percakapan dengan yang ilahi. Kalau yang ilahi gak jawab balik, kalau yang ilahi gak ngomong balik, itu cuma nyanyi. Itu bukan penyembahan. Saya berdoa setiap dari kita, baik saudara yang sudah mungkin sampai level tertentu dalam kekristenanmu, dalam kegerakan bersama dengan Tuhan di pasukan terdahsyat, ingini lebih dan lebih lagi, amin. Tuhan punya banyak dimensi. Kadang dia datang jadi Bapa, kadang dia datang jadi Tuhan, kadang dia datang jadi kekasih, kadang dia datang jadi teman main. Tuhan bisa jadi teman main, bisa saudara. Saya pernah ke surga, waktu adik saya pulang ke surga, saya saya percaya Tuhan baik, percaya banget, gak ada pertanyaan, 100%, 1000%, 1.000.000%. Tapi hati ini gini, ini adik kesayangan. Orang kebakar ujung jari aja sakitnya bukan main, betul ya saudara? Ini gosong dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai saudara kita udah gak bisa lihat lagi organ tubuhnya. Gosong, wajahnya raut, mata semua udah gak kelihatan. Istilah kata nih, maaf, tengkorak gosong. Dan saya cuma gini, aduh, apa rasanya itu kebakar sekian jam, apa rasanya? Karena udah 3 jam dia kebakar, gak ada orang yang tahu dia ada di atas. Sampai kami datang. Terus dalam anugerah Tuhan, Tuhan cuma bilang gini, nak, gak apa-apa, kamu alami 2 bulan. Jadi waktu karena saya ngerasain, aduh, geloknya nih, ngebayangin dia ya saya berusaha untuk nggak ngebayangin, tapi nggak bisa ya, namanya saudara ya saudara. Dan kita tuh deket banget, adik saya tuh sama saya tuh kayak pacar. Dan dia bangga banget kalau ketemu temannya, ini pacar lu ya? Iya katanya gitu, nggak ada konfirmasi, dia langsung iya aja. Ya secinta itulah. Kami dekat sekali. Tapi hari itu Tuhan bilang gini, nak, kamu harus alami ya, supaya kamu punya kekuatan jadi berkat buat banyak orang. Dan itu 2 bulan saya sesek saudara, susah napas. Terus ketakutan paranoid kayak orang aneh 2 bulan. Persis 2 bulan seperti kata Tuhan. Enak kalau jalan sama Tuhan, seperti kata Tuhan. Persis 2 bulan. Tiba-tiba satu malam saya mimpi saya ketemu adik saya. Di mimpi saya itu Mahanaim lagi ibadah, kan seperti kita biasa ibadah doa pagi gitu. Terus di tengah-tengah ibadah beberapa dari kita dibawa ke surga, terutama para pemimpin. Terus saya masih ingat banget itu 13 tahun yang lalu. Di mimpi saya gini, ih keren ya, akhir zaman ya bisa begini loh, bolak-balik surga. Saya bilang gitu, keren banget nih. Cuman menurut saya ada yang lebih real lagi. Menurut saya ada yang lebih yang bisa benar-benar berasa real banget gitu saudara. Saya ke surga, begitu sampai surga saya sadar, wah ini di surga nih, wah ini di surga. Terus semua orang yang ikut pindah ke surga sadar kalau itu di surga, langsung mereka cari sesuai keinginan hati masing-masing ya. Jadi langsung mencar, wah gue pengen ke gudang Tuhan gitu ya, langsung zet pergi. Aku pengen lihat tahta Tuhan kayak apa, zet gitu ya. Aku pengen lihat malaikat, zet langsung pergi. Terus saya langsung gini, wah ini di surga ada Ricky nih, di mana ya? Saya cari di mana ya? Langsung begitu saya mikir, kalau di surga itu kan begitu mikir langsung dapat saudara. Langsung saya ke satu rumahnya besar, bagus, mansion, tapi rame-rame, nggak sendiri, banyak yang tinggal di situ. Tempat pelatihan, dia belum di rumahnya sendiri karena dia masih harus pelatihan. Memang waktu di dunia itu karena banyak ikatan, dia belum bisa benar-benar terobos dengan Tuhan gitu.
7 bulan terakhir sebelum dia dipanggil Tuhan, itu dia paling mencintai Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, oke, bulan ke-7 ini udah paling benar, paling pas buat hidupnya, aku bawa pulang. Makanya saya sama mama saya gak bisa marah, gak bisa kecewa saudara, karena kami ini bertahun-tahun hidup dengan dia. Kami tahu bagaimana dia coba berjuang tapi susah. Tapi 7 bulan terakhir Tuhan kasih kesempatan. Dan langsung Tuhan bilang, zet, ini puncak dari haus dan lapar dan cinta dia akan Tuhan. Aku bawa dia pulang sekarang. Kalau saudara tahu ya, kalau saudara dibawa pulang, saudara lagi menjauh dari Tuhan. Aduh, di surga saudara upahnya sedikit. Percuma nih ya, saudara udah melayani Tuhan 30 tahun, tiba-tiba di tahun ke-33 saudara kecewa, terus saudara dipanggil Tuhan. Saudara mohon maaf, upahnya dipotong saudara. Kenapa? Karena titik garis akhirmu nggak bagus. Gak ada kan orang dapat piala titik garis akhirnya jelek? Gak ada kan saudara? Gak ada kan orang dapat piala lagi balapan karena kecelakaan? Gak ada kan saudara? Tapi sering kali kalau kita ngerti hati Tuhan ya, saudara dan saya gak bisa kecewa, karena perhitungannya selalu tepat. Jadi hari itu Tuhan bilang ini udah paling benar, aku bawa pulang. Dan hari itu saya ketemu dia. Saya lihat, saya langsung ngobrol sama dia, saya langsung bilang gini, saya langsung peluk, saya lari begitu lihat dia, saya peluk kencang, saya bilang gini, pertanyaan yang saya pertanyakan 2 bulan di hati saya langsung zet keluar dari mulut saya, kamu kenapa nggak turun? Karena dia tuh terbakar di lantai atas saudara. Saya bilang, kamu kenapa nggak turun? Aku takut kak. Takut apa sih? Apinya besar kata dia. Ya biasa ya, namanya juga kakak-kakak ya. Jadi biasa saya yang neriakin dia suruh belajar, saya yang nerakin dia ini dan itu. Jadi begitu ketemu dia langsung mode kakak keluar saudara ya. Kenapa nggak turun? Terus dia bilang aku takut. Tapi aku langsung ketemu Tuhan. Yang bener, kamu sakit nggak? Enggak, aku tuh pingsan. Beneran deh, pingsan. Terus aku langsung ketemu Tuhan. Bener. Terus tahu nggak kak? Aku lihat badanku sendiri kebakar loh. Nih dari tangan sebelah kiri kata dia. Dalam hati saya, ngapain sih lu kasih tahu cerita proses-proses kebakaran? Tapi sebenarnya itu maksud Tuhan buat meyakinkan saya bahwa ini real. Kenapa saudara? Jadi jasadnya itu tangan sebelah kirinya udah kepotong segini. Kenapa? Karena ini yang pertama kali terbakar. Jadi udah paling habis. Sampai mama saya waktu itu, aduh tangannya nggak ada, gimana ya? Iya nanti dicari. Oh gimana kalau pengangkatan nih tangannya nggak ada? Namanya panik ya saudara ya. Padahal kan tangan Tuhan bisa tumbuhkan tubuh baru ya. Tapi namanya orang panik. Aduh anak gue tangannya kemana gitu ya? Terus saya lihat di surga nih, makanya saudara ya, selama masih di dunia masih ada kesempatan, kejar segila-gilanya. Kenapa nanti di surga kejarnya tuh nggak semudah ini? Di dunia ini besar anugerahnya, kalau di surga tuh nggak besar anugerahnya, karena nggak ada dosa saudara. Karena ayatnya bilang semakin banyak pelanggaran semakin besar anugerah, kasih karunia. Terus saya lihat di depan dia itu ada meja, buku undang-undang dasar setinggi ini saudara. Mungkin hukum dan ketetapan kalau sekarang bahasa kita ya. Terus saya langsung, wah gila, di dunia aja dia malas belajar, banyak bener ini bukunya ya. Terus langsung saya bilang gini, awas ya kalau sampai di surga aja masih malas belajar. Sungguh kakak mau down langsung saudara ya. Awas ya kalau di surga harus beneran belajarnya. Iya kata dia kayak adik kalau seperti biasa ya saudara. Terus habis itu saya lihat ada satu anak kecil, anak bule apa gimana lah, cakep lah pokoknya, mungkin sekitar umur 2 tahun 3 tahun. Dia lagi di depan TV, dia main game saudara. Terus saya gini, di surga kok ada mainan, ini surga apa bukan ya? Oh iya ya, seluruh hikmat dunia kan dari Tuhan, cuma diselewengkan. Jadi saya gini, oh iya, jadi boleh nggak main game? Boleh kalau udah tanya Tuhan ya. Para anak-anak dan anak-anak muda boleh, saya juga suka main game dulu, kalau sekarang bosenan. Tapi Tuhan itu bisa diajak main, enak saudara, enak banget. Dan begitu fondasimu adalah ingin mengenal Tuhan, makanya kenapa tadi kita nyanyi dan ku ingin mengenalmu.
maka sebenarnya ya, semua karunia yang kau butuhkan kau nggak minta dikasih kok. Ada yang gini, aku pengen banget dengar suara Tuhan. Kamu pengen Tuhannya nggak? Kalau kamu cuma pengen dengar suaranya, nanti suara-suara lain kamu dengar, kamu nggak sadar. Dan salah satu musuh Nabi adalah roh penyesat, saudara. Makin engkau sering bergerak dalam alam roh ya. Wah, sering nih alam roh, lihat ini lihat itu. Dan saudara, wah ternyata kamu peka. Banyak orang apalagi bilang begini, wah kamu peka ya, doain saya dong. Wah kamu peka ya, doain saya dong. Lama-lama ini mulai muncul gini, iya ya gue hebat juga ya. Gue bisa nih ya menentukan nasib orang, hebat juga nih ya. Orang pada nurut nih kalau gue ngomong. Lama-lama bisa belok, geser hatinya. Jadinya bukan suara Tuhan, suara hantu kan. Suara saya. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Saudara sudah tahu lah kalau ayatnya lah, saya nggak perlu ulang. Tuhan bisa bicara lewat apa? Banyak. Tuhan bisa bicara lewat mimpi, ya jelas sekali. Tuhan bisa bicara lewat tanda di langit. Tuhan bisa bicara lewat film. Kalau Bu Panglima tuh sering banget cerita tentang film, saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan sering, saya sampai pernah mimpi beliau itu waktu gini, kita lagi ngadepin sebuah peperangan, terus dia tanya Tuhan, ini mimpi saya, beliau tanya Tuhan, bilang gini, Tuhan, film episode keberapa? Gitu. Ini mimpi saya ya. Terus saya bangun gini, oh iya benar juga ya, Tuhan bisa ngomong ya lewat film episode keberapa nih ya. Loh, saudara, kalau mau pertandingan misalnya basket nih ya, antar klub atau antar negara, mereka akan puter pertandingan episode sebelumnya, betul? Karena mereka mau belajar strateginya, gimana cara ngalahinnya. Ya sama, Tuhan juga bisa bicara lewat itu. Tuhan bisa bicara lewat apapun, lewat orang di sebelahmu, lewat orang paling nyebelin dalam hidupmu juga bisa. Tuhan bisa bicara lewat apapun, saudara sudah tahu lah itu. Tapi banyak orang tidak bisa membedakan apakah itu Tuhan atau enggak. Itu yang penting. Ada juga yang Tuhan udah ngomong tapi nggak sadar. Sampai akhirnya Tuhan perlu cambuk dikit, gitu ya. Aduh Tuhan, kenapa sih masalah lagi gitu ya. Karena kamu nggak denger sih. Ada ayatnya, itu ada ayatnya saudara di Alkitab. Ayatnya di Ayub ya, Ayub baca. Kalau Tuhan sentil, itu berarti saudara dan saya sudah tidak mendengar. Mana ya tadi ayatnya? Ada yang bisa bantu saya? Ayub 3:3. Yuk baca Ayub 3:3. Sampai jam berapa nih tadi? Oke, saya 5 menit lagi. Ayub 3:3. Ya, ayat 14 ya. Mulai dari ayat 14 sampai seterusnya. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam. Dibilangnya, Tuhan bicara lewat mimpi. Bila orang nyenyak tidur, berbaring di atas tempat tidur. Lalu, maka ia membuka telinga, ya, dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Jadi kalau udah lewat mimpi, lewat tanda-tanda, lewat simbol-simbol gak paham, dia bukain telinga. Tapi seringkali suara kita lebih kencang daripada suara Tuhan, gak kedengeran lagi suara Tuhan. Jadi dia mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Tuhan itu selalu bicara. Jadi kalau setiap kali saudara kena masalah jackpot nih ya, saya selalu ngomong masalah tuh jackpot. Waduh, ada jackpot nih. Saya selalu gini, Tuhan, ada apa? Reaksi pertama, kalau saudara mau menangkap suara Tuhan, setiap kali terjadi apapun, langsung tanya, instantly, otomatis, ada apa? Begitu rumah terbakar, mama saya di samping saya masih nyetir ke rumah. Saya sepanjang perjalanan nyetir sambil ngebut jam 2 pagi. Saya cuma gini, Tuhan, ada apa? Tolong kalau boleh ceritakan, kasih tahu aku ada apa. Dan dia cuma bilang waktu itu, nggak apa-apa nak, all is well. Saya pikir, oh iya, oke, berarti rumah saya oke, adik saya selamat. Kan seringkali kita nggak terlalu bisa menangkap ya saudara, sebelum kita mengalami. Begitu saya sampai rumah, ternyata rumah sudah habis, 97% habis, bis terbakar. Pemadam kebakaran udah 3, udah memenuhi gang rumah.
Semua orang udah ketakutan keluar dari rumah karena rumah kami berdempet-dempetan dengan tetangga. Tapi perlindungan Tuhan, ada tabung gas di dalam, nggak meledak sama sekali. Saudara bayangin ya, kebakar satu rumah nggak meledak sama sekali. Nggak ada satupun kanan kiri yang kena. Terus begitu mama saya masuk, adik saya kantong jenazah dibawa turun. Saya sekali lagi tanya, Tuhan, adikku gimana? Gak apa-apa, adikmu selamat nak. Saya pikir tadinya selamat di dunia. Ternyata maksud Tuhan, selamat nak, ini udah waktu yang tepat untuk panggil dia pulang. Ini udah paling selamat, dapat jaminan kekekalan. Dan dia dapat tempat khusus di Tuhan. Saudara tahu kita naik kapal sekian minggu yang lalu, tanggal 5 Mei 2025 itu 13 tahun kejadian rumah terbakar. Terus mama saya bilang, yuk kita doa yuk. Saya sama bapak suami sama coach doa ngadap Tuhan ya. Terus lagi tengah-tengah kita lagi nyembah, saya tuh lihat adik saya Ricky. Saya lihat tadinya sebelumnya sekian, saya udah lupa lah berapa bulan yang lalu, udah cukup lama. Saya lihat dia tuh pakai jubah putih, warna putih, bukan jubah sih, jadi kayak apa ya? Kayak jubah apa ya saudara? Angkatan udara, ya. Dia pakai jubah angkatan udara. Terus saya bilang, wah, udah ganti nih kayaknya pangkatnya, kayaknya lumayan nih latihannya di surga nih, belajar nih dengan bener gitu. Terus dia udah naik. Nah waktu berapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu kami lagi doa, tiba-tiba saya lihat dia pakai baju navy seal saudara. Terus itu waktu kita belum tahu kita mau naik kapal apa, belum jelas, bener-bener belum jelas. Terus saya tanya, itu kok bajunya warnanya ganti ya Tuhan? Kamu kenapa pakai baju itu? Terus dia jawab di alam roh ya, dia bilang gini, Mahanem Bahtera kan mau naik kapal, aku ikutan lah. Oh iya ya, bener ya. Tapi kan memang ada ayatnya ya, orang-orang kudus, saksi-saksi di awan bersama dengan kita. Tapi sekali lagi, apakah engkau menginginkan pribadinya? Kalau engkau inginkan pribadinya, semuanya saudara, disitulah engkau akan belajar kenal, ini Tuhan, ini bukan. Kenapa saudara bisa kenal? Saya masih ingat Bu Ayu yang tanya saya, bagaimana caranya kenal ini Tuhan, ini bukan. Sebenarnya nggak ada terlalu rumus yang harus bagaimana ya saudara. Saudara harus kenal. Tapi kalau saya boleh kasih satu kisi-kisi lah saudara ya. Tapi tetap saudara harus kenal. Kalau hatimu tidak terbiasa untuk mendahulukan yang Tuhan mau, susah. Kalau engkau lebih pengen yang kau pengen, setiap kali engkau doa, apalagi kalau doanya begini, Tuhan boleh enggak? Nah itu susah tuh jawabannya, boleh atau tidak. Kalau kebiasaan di hati ini udah cuma mau denger yang saudara mau denger. Kalau udah pengen sesuatu nggak ada yang bisa hentikan. Ya kecuali kepengen yang ilahi ya saudara ya. Susah saudara, susah buat nangkep itu Tuhan. Kecuali saudara lewatilah ujian-ujian kecil. Ada hari-hari Tuhan saudara nggak mau, Tuhan suruh saudara kerjain. Saudara lagi capek, Tuhan suruh pergi ke sebuah tempat, doain orang, saudara kerjain. Saudara lawan daging saudara. Kalau engkau terbiasa lakukan itu, maka sebenarnya engkau lebih punya chance, kesempatan buat menangkap dengan lebih murni yang dari Tuhan. Amin. Oke, saya serahkan Bu Puji dulu ya. Mari Bu Puji. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir saudara boleh bertanya ya.